diturunkan ke Iya, Bu memang Weni. iya betul. Bumbu itu sama, Mas. Bumbu itu sama. Tinggal pembelinya itu, maksudnya pelanggannya itu sekarang itu lebih suka tambah. Hari ini kita bawa misalnya 150 apa 100 kupat, itu sudah diperhitungkan, Mas, tahu segini, bakwan Bakwan segini. begini. Halo Sobat Jalan Usaha, tempatnya cerita, perjuangan menjadi inspirasi. Sobat Jalan Usaha, tentunya sudah kenal dan tahu warga Solo, tahu kupat Sido Mampir, Pak Cip, pertama di Pasar Kembang sejak tahun 1968. Ibu Weni, bisa diceritakan Bu untuk awalnya sebelum terjun ke kuliner tahu kupat, Ya, apa mungkin ada kesibukan atau mungkin ada usaha lain Bu? ya. Monggo. Terima kasih. Ya, saya ceritanya itu penerus, Mas. Oh, Jadi penerus. ya, Iya. jadi saya itu penerus dari Bapak Pak Cip itu. Dulu kan yang pegang sini kan Pak Cip. Pak Cip. Ya, terus saya itu generasi kedua. Jadi saya itu penerusnya Pak Cip. Ini kan termasuk Yon saya Bu ya, termasuk untuk tahu kupat yang sangat sudah legend dan lama sekali. Ini kan berdiri sejak tahun 1968. Iya. Nah, ini suatu usaha yang sangat lama, bukan hampir sekitar 57 tahun, Bu. 57 tahun berdiri. Nah, ini tahu kupat ini tempatnya juga di sini atau mungkin pindah-pindah, Bu? Iya. Kebetulan sejak tahun berdiri ini di sini terus. Oh, berarti di sini terus, ya? Di sini terus, dan di depan itu ada pohon waru itu yang sudah menjadi cerita. Jadi kalau makan itu di Pasar Kembang, Yeah. tahu kupat di Pasar Kembang itu, ya itu di bawah pohon waru itu. Oh, berarti menjadi Gitu. ciri khasnya Iya. kan ada pohon warunya ya? Iya. Oh, ngoten. Selama berdiri ya, tahu kupat Pak Cip ini, Iya. tentunya kan memperkerjakan karyawan. Betul. Nah, ini karyawannya berapa, Bu? Nyun sewu berapa? Ya, kebetulan itu dari Bapak sampai ke sini itu ya pegawainya itu ya regenerasi terus. Oh, ya, Mas. regenerasi. Ya. Iya. Apalagi yang sudah dulu-dulu yang udah pada tua kan keluar dia berdiri sendiri. Yeah. Keluar berdiri sendiri gitu. Sudah berkeluarga pastinya kan dia pengen berdiri sendiri. Terus kita pekerjakan yang baru lagi. Di sini tuh membutuhkan tenaga ya kalau hari biasa ya, Mas. Yeah. Kalau hari biasa gini 4. Oh, 4 ya? 4 karyawan. 4 yang bekerja ini semua ini 4 gitu. Semuanya itu 4. Tapi ini Bu Weni ini langsung terjun piyambak atau mungkin langsung di handle sama karyawannya? Saya terjun sendiri. Oh, terjun sendiri ya? Dari pagi itu dari mulai ke pasar sampai sore, yang pegang kunci sampai yang nutup, sampai semuanya itu. Semuanya Bu Weni ya? Gitu. Karena mungkin untuk belanja kebutuhan sehari-hari ya, itu kan membutuhkan mungkin kejelian dan ketelitian. Iya, betul. Terus untuk bahannya, Bu, bahannya itu kan yang diperlukan kan ini mungkin macam-macam ya tahu kupat ini kan. Nah, ada variasinya dengan mungkin bisa disebutkan Bu untuk bahan-bahannya itu seperti apa? Oh ya, bahan-bahannya itu kalau di sini tahu kupat itu ya, kupat itu kan kita itu pesan. Jadi kupat itu udah ada yang bikin. Dari semua tahu kupat di Solo itu semua sudah ada yang bikin. Dari satu tempat itu semua bagi semua itu udah. Jadi sama. Bentuknya itu kalau tahu kupat Solo pasti kupatnya kecil. Semua itu sama. Itu yang bikin dari satu tempat itu. Itu bikin. Terus tahu. Ya. Itu datang semua pada datang. Kita itu bikinnya itu pagi-pagi itu bikin kecap, itu bikinan kita sendiri. Jadi mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain mungkin rasanya lain. Karena kan tanganan, istilah wong Jawa itu tanganan. Jadi kalau yang bikin orangnya ini pasti rasanya gini, kalau ini ya gitu. Apalagi penyajian juga kadang-kadang antara saya sama masnya atau apa itu mungkin rasanya lain, mungkin kurang marem lah kalau enggak masnya atau kalau enggak ibunya gitu kan gitu. Nah. Itu kan termasuk itu namanya tanganan. Tangan, pecak tangan gitu rasanya gitu. Jadi kan orang Jawa kan biasanya nopo gini, nggak yang ngulek kita sendiri. Ya. Itu kadang-kadang kan beda rasa gitu. Nah, betul. Ntar dikasihkan ke orang lain pasti beda rasanya. Kan nonton gitu. Ya. Nah,
kan selama ini jenengan tidak istilah murni nggih. Oh, teng mriki terus kan. Berarti kan ya capek gitu. Ya, Nah, itu nanti untuk kayak bumbu-bumbunya itu kan macamnya banyak nih, Bu. tetap saya Oh, Mas. tetap jenengan yang Saya handle tetap. ya. Saya tetap yang mempersiapkan semuanya itu. Iya. Jadi kalau sudah selesai mungkin nanti jam 10 atau jam berapa saya sudah pergi. Tapi kan sudah siap. Semuanya sudah siap. Oh, sudah dipersiapkan. Iya, nggih. sudah siap. Kalau semua sudah siap baru saya tinggal. Gitu. Tapi tetap setiap hari saya di sini. Kalau pagi itu pasti di sini. Jadi saya mempersiapkan semuanya. Nah, gitu. Tahu kupat itu sendiri kan banyak isiannya itu. Bu. Ya, betul. Bisa disebutkan nggak macam isiannya iya. itu apa aja, Bu? Isiannya Iya. oh enggak pakai Iya, ya. enggak usah. Enggak usah. Itu pertama itu ada kupat, Iya. sayur itu ada toge, ada kubis, kol, sama seledri ya. Nih. Terus ada bakmi, ada kacang, tahu, sama bakwan. Nah, itu kalau sekarang itu ada lagi tambahan itu ada telur. Oh, telur. Iya, Telur goreng itu telur gitu ya? itu kalau menginginkan saja. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau. Jadi permintaan dari konsumen Ya, aja gitu. kalau nggak pesen biasanya nggak Ora pesen, dikasih. digawe gitu. Ya betul, gitu. Terus nyun sewu untuk bumbunya itu yang ngajari siapa, Bu? Ya itu bumbu itu yang ngajari itu kan dari bapak. Oh, dari bapaknya. Iya. Pak Cep ini ya? Iya dari Pak Cep Oh, itu. berarti kan udah diturunkan Iya, ke Bu memang Weni. Iya betul. Bumbu itu sama Mas. Bumbu itu sama. Tinggal ukurannya mungkin yang lain. Jadi Oh. mungkin aku kok tuku tahu kupat ning kono kok mungkin rasanya kok legi, ning kono kok rasanya rapate legi gitu. Nah, untuk itu untuk rasa ya, maaf ya. Nggih. Kalau untuk rasa di sini memang kalau di sini tidak begitu manis. Iya. Gitu. Kalau di sini memang tidak begitu manis. Nah, kadang-kadang kan ada yang manis gitu. Lah kalau sini nggak begitu manis. Berarti kan punya ciri khas gitu. Iya. Maksudnya untuk bakmi ya apa tahu kupat Pak Cep ini Iya. mempunyai semacam rasa yang berbeda dengan yang lain ya. Iya. Yang membedakan itu tadi ya, Bu Iya. ya. Tidak kan begitu manis. Tidak terlalu manis ya. Iya. Terus ini kalau tahu kupat Pak Cep ini bukanya jam berapa? Buka warungnya. Buka warungnya jam 7. Itu kalau hari-hari biasa ya Mas Iya. ya. Ini ceritanya itu kalau hari-hari biasa itu bukanya jam 7. Karena kita itu ya kalau bukanya pagi-pagi juga percuma kayak gitu, nggak ada yang datang gitu. Jadi kita bukanya start biasa, jam biasa saja jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi lain ini lain cerita kalau pas libur panjang. Kalau ada lebaran, kan kita nggak pernah libur Mas. Kita itu nggak pernah libur, mau hari apa aja tetap buka terus sampai lebaran, sampai apa buka terus. Jadi kalau pas lebaran itu buka itu mungkin jam 6 udah siap. Khusus Kalau momen-momen lebaran. lebaran. Iya. Jadi Kalau lebaran saja. pelanggannya kan lebih banyak ya, punya Iya. yang datang dari luar kota. Iya itu karena dari luar kota. Iya. Biasanya kalau ada yang pelanggan datang pagi-pagi itu biasanya dari luar kota. Gitu. Iya. Kalau orang Solo sini sendiri ya itu jam makan biasa. Jam-jam Jam sarapan 7. pagi, Iya. kalau enggak mungkin makan Iya. siang gitu ya, Iya. Bu Weni ya. Iya. Kalau sehari gitu biasanya untuk apa, bakminya itu berapa kilo, Bu? Oh, Kan ada bakmi. bakminya nih, Iya. mungkin bakwannya Iya. atau togenya tuh rata-rata berapa kilo gitu, Bu, sehari? Itu kalau bakmi yang 3 kilo. 3 kilo. Iya itu toge 3 kilo. Toge 3 kilo. Iya. Tepungnya berapa kilo, Bu? Kalau tepung Mas. Kalau tepung itu enggak bisa diukur-ukur karena gini, sekarang ini kalau di sini ya Mas. Iya. Kalau di sini nih di tempatnya Pak Cep ini yang sekarang ini. Pembelinya itu maksudnya pelanggannya itu sekarang itu lebih suka tambah bakwan. Oh, tambah bakwan. Ya itu tambah bakwan karena kalau di sini banyak anak-anak itu biasanya anak-anak muda sekarang. Iya. Ini jadi anak-anak muda pada suka tahu kupat Ya. karena dia itu apa di sini satu tidak begitu manis, keduanya dia minta bakwannya itu dipanasin lagi Bu, gitu yang kering Bu, itu yang panas gitu. Nah gitu. Lebih kriuk gitu ya, Bu ya? Iya, jadi sini itu ada plus bakwan, ada plus telur. Kan kok sini kok banyak sekali toh menunya. Sebenarnya sama saja. Sama saja. Cuman kadang-kadang anak-anak itu ada yang minta
plus bakwan. Itu jadi kita itu ada tulisan menunya itu plus bakwan itu karena dia itu lebih ingin bakwannya lebih banyak. Biasanya seperti itu, Bu. Iya. Tambahan kondimen ataupun menu request ya Iya. dari konsumen. Untuk meniti usaha tahu kupat ini, Ya. tentunya kan mesti ada semacam kendala, suka dukanya. Iya, benar. Berapa, Bu? Ada Mas. Ada suka dukanya pasti ada. Iya. Ya kalau pas sepi ya Mas ya. Hmm. Kalau pas sepi gini istilahnya ya bertahan. Kita itu kayak bertahan. Dia pintar-pintar yang ngolah alik dagangan gitu Iya, Mas. iya. Makanya kalau saya itu enggak di sini ya. Saya enggak di sini maksudnya tuh. Iya. Kalau ngejep ke anak-anak tok itu ya takutnya itu apa pas sepi gitu itu caranya ngelalik rego itu maksudnya ngelalik rego modal itu besok itu bagaimana supaya ini masih tetap bisa jalan iso itu turan iso ini nek saya ndak ikut-ikut lihat ya repot gitu. Makanya panjenengan kan ini ikut terjun langsung Iya. untuk memonitor gitu, Iya. mengawasi Iya benar. pekerja atau karyawan gitu. Iya. Nah, dilepas nanti ya takutnya seperti itu. Gitu. Iya Mas, kalau rame itu penak-penak wae Mas, nyetungnya penak kalau rame. Lah kalau pas sepi, sing nyetong mumet itu. Mumet ya, Bu. Ngumpuli kerja sedina Oh, bener iya. iya. Gitu, bener itu. Oke. Pusingnya itu lah ini Berarti hitung-hitungannya harus bisa masuk semua jelimet ini. hitungannya Ini tulisan ini harus semua keisi semua. Gitu kan. Bayaran semua ini kan harus keisi Nah, semua. karena hitung-hitungannya jelimet, yang bisa menghitung jelimet kan mesti ownernya ini kan. Ini nggak mungkin karyawannya ikut hitung jelimet. Iya. Kan cuma ngoreng, Iya. nyajikan kan Ya, gitu toh, Bu. betul. Nah, ini Betul ya gitu. nggak mungkin ngitung. Makanya Ikut juragannya ngitung mumet berarti apa kadang-kadang rugi. wah ini cerewet ini bu cerewet gini lah karena ya gitu kita itu udah misalnya ya kita itu bikin hari ini kita bawa misalnya 150 apa 100 kupat itu sudah diperhitungkan Mas tahu segini bakwan segini minyak segini kalau ada habis salah satunya ya otomatis saya bengok ini kenapa bisa habis kan gitu. Iya, iya. Kalau itu dari bapak dulu ya Mas, Yeah. dari bapak dulu memang gini. Kowe dodolan itu wis tok siap kita sejak awalnya itu kan udah tok siap ya. Iki aku dodolan 100, semua wis tak ukur, semuanya itu kan setiap hari urusannya berkuno tak masuk ora iso ngukur tak gitu. Ukurannya itu maksudnya kacang sekilo misalnya itu sekilo gitu. Kalau sampai habis salah satunya harus bisa nutupi salah satunya. Gitu loh. Jadi ojo kok entek kowe golek meneh. Entek tuku meneh, ora sida bati. Gitu katanya Prinsipnya gitu. ya, Bu. Prinsipnya seperti itu. Jadi 100 itu piye carane pokoknya 100 kuwi kudu entek, kudu pas. Gitu kalau Bapak. Bilangnya seperti itu. Ojo kok yen entek kowe tuku meneh, entek tuku meneh. Kowe ora sida bati. Dia bilang seperti itu. Cepet Jadi bangkrut. itu jadi terus tak inget-inget terus. Omongan seperti itu, Bapak itu ngomongnya seperti itu, ojo yen entek golek, pasti kebadi. Berarti secara tidak langsung Pak Cep itu kan menurunkan ke Ibu benar-benar disiplin ya. Ya, Disiplin dalam arti berdagang Iya. supaya tidak rugi kan ngoten, Bu? ya benar. Gitu. Dalam menghadapi persaingan gitu kan tahu kupat ini kan di sekitaran Solo ini kan banyak gitu. Ya. Kita juga nggak bisa nyebut namanya apa. Lah Ya. ini karena legend ya 1968 bertahan sampai 57 tahun. Ini kan sangat luar biasa. Nah ini untuk supaya bertahan bisa bersaing dengan yang lain di luar sana. Itu ada nggak Bu maksudnya tip-tipnya nih untuk sobat jalan usaha yang mungkin akan memulai usahanya dari nol, usaha apapun lah. Pasti kan kuncinya ada nih, tipsnya ada Bu dari Bu Weni monggo. Iya. Kalau tipsnya memang kalau dari awal itu ya harus telaten Mas. Yes. Sabar, Sabar. telaten ya. Kadang-kadang ada plus ada minusnya. Lah kalau plus enak-enak wae, tapi kalau pas minus itu tadi ya itu harus Kadang nggak telaten. siap ya Bu ya. Iya. Pokoknya kita itu ya gini nih, harus terus. Pokoknya kita buka terus. Pokoknya setiap hari kita harus buka terus. Iya caranya kita harus bisa ngulalik harga itu tadi, maksudnya kita pendapatan kita itu supaya ini bisa
yang harus kita beli itu bisa walaupun cuma sedikit-sedikit gitu. Kalau pas sepi kan ya sidik-sidik, belinya sidik-sidik. Pokoknya dagangan itu harus anyar gitu. Harus fresh. Iya, harus baru karena ini kan makanan ya Mas, harus baru. Ada nggak Bu, mungkin pernah nggak terjadi deh dari pelanggan atau konsumer itu komplain ini ke Ibu terkait makanan atau apa, itu pernah nggak terjadian seperti itu? Iya, ada. Mungkin rasanya apa itu ya itu kok nggak manis, kok kurang mantep, kurang apa gitu. Paling cuma seperti itu. Ya, maksudnya normal-normal aja. Normal-normal aja. Untuk pelanggannya sendiri nih, tahu kupat Pak Cep ini mesti kan punya pelanggan sendiri nih. Ya. Kira-kira itu yang kebanyakan dari luar kota, dalam kota, atau gimana? Iya. Ini. Kalau maaf ini kalau langganan sini memang dari kalangan atas sampai kalangan bawah Semuanya ada. Komplit ya, Bu? Komplit. Tua muda, Anak, ya. Komplit ya? Iya. Mau pejabat, mau artis, mau tukang, mau apa, ibu-ibu, semuanya udah pernah coba. Iya. Tahu kupat Pak Cep ya? Iya. Luar biasa. Kalau tahu kupat Pak Cep ini Bu, menerima pesanan enggak Bu? Ini seumpama nih ada dari sobat jalan usaha yang akan memesan buat arisan atau buat pertemuan gitu, bisa ya? Iya, bisa. Tapi kalau itu biasanya dalam wujudnya bungkus. Oh, di box ya, itu kali ya Bu? Kemas gitu. Kemas. Kalau untuk datang ke tempat itu kita sih masih masih karena kita harus buka terus. Yeah. Jadi mungkin kalau minta ibu yang harus datang kan nggak bisa gitu loh. Jadi kalau minta ya seperti itu ya kita bisanya bungkus itulah. Kalau dari tadi kan ada pejabat, artis ya, pernah ke sini. Kira-kira inget nggak siapa sih artis atau pejabat itu Bu? Yang saya ingat Bu Eni aja lah, satu aja. Banyak, sini banyak yang datang. Ongki Alexander. Iya, terus itu sama Ana Avanti itu langganan ke sini tiap kali. Ana Avanti. Terus yang terakhir ini Anies Baswedan. Iya. Ya tempatnya ya seperti ini, ya datang ya. Ya karena tempatnya seperti ini itu kan jadi sedep. Iya. Banyak pelanggannya. Apa adanya tetap konsepnya ini. Sama gitu, menjaga tempatnya itu tetap kelihatan natural kan seperti itu. Iya. Sobat jalan usaha, monggo bagi yang akan memulai usaha ini bisa menjadi rekomendasi atau inspirasi. Tipsnya yang penting selalu konsisten, telaten, dan bisa untuk memanage produk-produk yang akan dijual. Kalau mau pesan, ini tahu kupat Sido Mampir Pak Cep ini sangat recommended, sangat luar biasa, dan banyak artis dan pejabat yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bu Weni atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan Sido Mampir Pak Cep ini sukses selalu. Amin. Berkah barokah sih. Amin. Terima kasih.